Lope. Berjumpa lagi bersama Pak Cenaya. Selamat malam rekan-rekan yang di Seantero Jagat. Berjumpa dengan Pak Cenaya Ipan Papua bersama saudara kita ini adalah siapa namanya Mas? Mas Ros. Nah, rekan-rekan ya, ini ya, Mas Ros ini asli orang, sebenarnya orang Jawa tapi berhubung sudah lama kan Merauke gitu ya, jadi lupa-lupa gitu. Merauke, Papua paling timur sendiri, timur. Pokoknya kalau sebelah sana itu paling timur, kalau di kota itu sudah berbatasan Papua Nugini. Gini malam ini saya ucapkan selamat malam Pak Cenaya dan Mas Ros. Oke, Pak Cenaya Lope. Oke, siapa Mas Ros? Rekan-rekan semua di sana. Oke, nama. Ayo siapa? Sama. Selamat malam rekan-rekan gitu. Selamat malam rekan-rekan. Hai rekan-rekan ya, kalian semua disapa-sapa. Ini saudara kita jadi di Merauke gitu loh. Selamat malam. Oke, selamat malam ya. Gini, kita malam ini itu santai ya. Ini weekend malam minggu. Pak Cenaya Lope bersama rekan kita adalah saudara kita Mas Ros yang ada di Merauke sini. Kita akan berbincang-bincang santai gitu ya. Jadi ini enggak formal, istilahnya ini enggak acara ini tuh acara interview, tapi nggak begitu apa maksudnya kalau kita bilang nggak begitu penting banget ya, istilahnya cuma untuk hiburan gitu, hiburan ya. Jadi santai aja kalau mau lihat, pokoknya kalau lihat jangan, makanya dipanteng terus ini konten Pak Cenaya Lope sampai selesai, jangan di skip gitu ya, jadi nggak gagal paham ya. Kita mau bincang-bincang, coba nanti kita Pak C mau tanya sama Mas Ros ya, sama Mas Ros. Ucol. Ucol. Ini lihat Ucol nih. Bentar Ucol ya. Ini Ucol nih, gundul nih ya. Kena angin malam. Oke, betulin dulu nih Pak Cenaya ya. Suesinya, bulunya ini. Oke. Sip. Ganteng kan? Oke, selamat malam Mas Ros. Malam. Oke. Saya mau tanya Pak C itu, ini hari malam minggu ya. Dulu waktu Mas Ros itu masih kecil, istilahnya masih remaja itu, kalau malam minggu itu acaranya di mana Mas Ros? Caranya ya di rumah. Oh, rekan-rekan, kalau malam minggu masa acaranya di rumah? Itu dia masih muda loh tuh. Yang betul Mas Ros. Betul. Jadi mungkin nggak kemana ada azan. Ada azan itu. Tunggu dulu. Ada azan sebentar, tak potong rekan-rekan ayak. Oke, Pak C mau lanjutkan pertanyaannya bersama Mas Ros ya. Oke, Mas, aku ulangin lagi ya rekan-rekan ya. Kalau acara malam minggu, kalau hari malam minggu gitu, kalau malam minggu waktu saat Mas Ros masih muda banget itu, waktu remaja dulu itu acaranya, coba aku ulangi lagi, acaranya kemana? Mungkin apelkah gitu, atau mungkin ada rencana bersama pacar, sang idola atau gimana Mas? Tidak ada, waktu mulai remaja belum punya pacar. Oh, rekan-rekan ya, beliau waktu itu nggak ada acara, belum punya pacar. Oke, Nek, nggak masalah ya, namanya dia mungkin beliau masih remaja, jadi dia masih malu-malu ya, jadi belum punya pacar ya. Terus sekarang Pak Cenaya mau tanya Mas Ros, mukanya kesini dong, mukanya. Yang malu, siapa rekan-rekan yang di sana semua di Seantero Jagat gitu ya. Terus kalau boleh tahu, Mas Ros itu pacaran usia berapa? Jujur loh. Jujur ya. Usia berapa mengenal cinta? Mengenal cinta itu usia berapa?
Ini kebur, suasinya kebur. Maaf rekan-rekan, di sini anginnya gede ya, jadi keras banget anginnya. Ini kan di balkon ya, jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Terus mau tanya, usia berapa Mas Rus itu sudah mengenal cinta? 25. Wow, amazing. Usia 25 beliau sudah mengenal cinta gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang kegiatan Mas Rus kalau di rumah itu istilahnya di rumah kegiatannya sih dengar-dengar emang beliau itu kan punya sawah karena emang dulu beliau itu bapak ibunya itu memang trans Mas ya kalau nggak salah ya. Iya. Transmigrasi yang ada di Papua gini loh. Papua gitu. Transmigrasi makanya dari orang tua terus turun-temurun ke beliau. Jadi kalau boleh tahu itu kalau nggak salah kegiatan di rumah itu selain selain bekerja itu apa Mas? Mungkin menggarap sawah kah atau menggarap apa? Ya menggarap sawah. Menggarap sawah karena ya, bukan kalian yang digarap loh ya. Terus coba Mas Rus ceritakan sedikit persawahan, katanya sih ya ada informasi kalau trans di sini di Merauke itu kan sawahnya itu tanahnya itu lebar ya, soalnya luas sekali Mas ya, berhektar-hektar. Jadi model nyawahnya itu bukan nggak kayak di Jawa gitu rekan-rekan ya. Jadi itu padinya disebar kayak mau nandur apa gitu. Apakah benar Mas Rus gitu? Benar. Caranya gimana itu kok bisa caranya itu untuk menanam sawah, menanam padi itu gimana? Ya caranya sesudah di luku atau dibaca pasti ambil. Jadi gini rekan-rekan Nayak, itu cerita Mas Rus dah, karena beliau kan memang sudah maestro ya, atau kita bilang itu pakarnya petani trans yang ada di Papua, di Merauke gitu. Jadi padi itu setelah di apa Mas tadi? Setelah dibajak toh, terus winehnya padinya itu disebar di hambur. Jadi kalau kayak kamu menghambur uang gitu. Menghambur uang ya Mas ya. Jadi padi itu jadi tanamnya nggak kayak gitu Mas, nggak kayak di Jawa kalau terus disemai dulu terus baru kita daun gitu, nggak Mas? Tidak didaun, jadi langsung padi itu disebar gitu. Terus di sini kira-kira kalau harga beras di sini di Merauke itu per kilonya berapa Mas di Merauke? Karena kalau di Wamena itu terus terang kalau harga lokal itu beras itu 30.000 per kilo. Jadi kalau mungkin ada perbandingan ya karena kayak antara Merauke dengan Wamena. Kalau di Merauke sini itu beras lokalnya itu per kilo berapa Mas harganya? Harganya per kilo ya. Yang keras dong. Rekan-rekan nggak dengar tuh, lihat. Berapa kira-kira per kilo? Harganya 7,5. Itu paling bagus ya Mas ya. Nah, Standar lah. Standar karena ya. Kamu tahu nggak? Harga beras di sini itu cukup murah karena per kilo itu 7.500 itu sudah beras yang bagus. Hasilnya yang bagus, pokoknya yang enak, empuk gitu loh ya. Terus karena apa itu pengolahannya itu juga sederhana ya, cuma tinggal disebar gitu, benihnya disebar gitu. Jadi ya terus Pace mau tanya, kalau disebar gitu berarti tumbuhnya itu kayak rumput ya Mas, bener Mas? Benar. Rapat. Jadi tumbuhnya rapat berdampingan gitu kayak rumput. Nah terus caranya untuk memanen itu gimana Mas? Coba Mas Rus itu bisa terangkan ke rekan-rekan Nayak yang ada di seantero jagat raya gitu loh. Cara manennya itu gimana untuk sistem untuk tanam padi di Merauke sini itu, karena kan trans ya, karena sawahnya itu terlalu banyak ya, berhektar-hektar, jadi susah juga itu disebar. Terus kalau disebar kan tumbuhnya kayak suket ya, kayak rumput ya. Jadi itu caranya gimana, rapat-rapat, cara manennya itu gimana Mas Rus? Coba diterangkan. Cara memanennya ya harus pakai alat. Oh, rekan-rekan Nayak dipanen pakai alat. Alatnya apa itu? Mungkin garpu atau sendok atau apa Mas? Komben itu apa sih Mas? Komben ya alat perontok padi. Oh, rekan-rekan Nayak, jadi itu padinya yang sudah menguning karena kan tubuhnya rapat ya kayak rumput. Itu cara manennya itu nggak diambil satu-satu atau dipanen pakai arit, itu tidak. Jadi harus dikomben. Komben itu adalah alat untuk memangkas
atau memanen padi yang ada di Merauke sini. Kombain itu semacam kayak motor mobil gitu mas, Kayak atau kayak bajak gitu. kayak baca. Jadi kombain itu alat semacam kayak bajak, tapi sistem kombain itu kerjanya itu langsung merontokkan padi rekan-rekan Nayak, betul kan mas? Betul. Nah, merontokkan padi terus caranya gimana mas? Itu langsung dirontok sama kombain itu jadi padi atau mungkin masih diproses lagi? Langsung jadi padi. Langsung jadi jadi padi rekan-rekan Nayak. Makanya itu didengarkan kupingnya, telinganya dengarkan Nayak. Gitu ya. Oke, tetap jangan kemana-mana ya. Ini perbincangan rileks gitu loh, karena kita itu nggak ada waktu, nggak ada acara malam minggu, jadinya di rumah sama rumah Mas aja. Put. Di rumah aja kan sudah protokol pemerintah, harus di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Lagian ngirit ya. Oke, terus Pace mau tanya, menurut Mas Kus itu, Terus Mas Ros, sorry dan itu komat, sorry ya Allah, komat itu. Eh, Kalau menurut Mas Ros, berapa satu tahun tuh berapa kali panen Mas Ros? 2 kali. Rekan-rekan Nayak, kalau di sini sistemnya memang sama aja ya, satu setahun itu panen 2 kali gitu. Jadi panen 2 kali itu, sekali panen tuh mungkin berapa ton mas hasilnya dari padi yang sudah yang kayak rumput itu, berapa ton? Satu sekali panen ya kurang lebih 7 ton. Wih, wow, amazing rekan-rekan ya. Jadi sekali panen di Merauke sini ya, yang menggarap itu adalah orang-orang terkenal itu, sekali panen tuh hasilnya 7 ton. Bayangkan 7 ton, 7 ton gitu loh ya. Ya 7 ton. Berarti kan suatu hasil yang memuaskan, yang bagus sekali. Jos gandos gitu ya. Oke ya, tetap stay tune konten kita bersama Mr. Cross ya. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng, karena semua itu adalah gratis, tidak dipungut biaya ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akhiri dulu ya. Kira-kira sebelum kita akhiri Mas Ros, ada nggak pesan-pesan buat rekan-rekan Nayak Santero dunia? Coba pesan-pesan dari Mas Ros apa? Kira-kira ingin menyampaikan apa Mas Ros sebelum kita pisah gitu? Ya, saya ingin menyampaikan Apa? Coba ngomong Mas. Dia malu. Gak apa-apa. Sebisa Mas Ros ingin menyampaikan apa, mungkin sesuatu yang buat rekan-rekan, istilahnya kayak apa ya, kayak support atau semangat buat mereka semua yang ada di Santero dunia, biar kita itu happy terus gimana. Mungkin ada pesan atau mungkin ada kesan atau pesan buat kalian gitu deh. Coba Mas Ros sampaikan. Ada keinginan apa sama mereka itu, misalkan mau memberikan pesan, terutama mungkin buat pertanian ya, pertanian buat para petani-petani muda atau petani-petani yang sudah tua. mau tua atau muda atau apa nggak tahu, yang penting petani yang jos gandos. Ada pesan dari Mas Ros mungkin bisa untuk ide atau saran bagi beliau-beliau semua atau kalian semua yang ada di Santero Jagat Raya ini yang senang dengan pertanian. Apa Mas? Mengenai pertanian, apa mungkin ada kesan pesan apa gitu? Ya, kita harus semangat. Dengar, harus semangat. Terus apa lagi? Ya nggak ada, itulah. Itu saja. Tiwas tarung, oke bro. Ya udah, tadi pesan terakhir dari Mas Ros ya. Kita itu harus semangat. Intinya itu tetap kita harus menghadapi hidup, kita harus semangat Mas ya. Semangat. Makanya rekan-rekan denger nih ya, harus semangat ya. Nggak usah kita itu nggak usah mengeluh, pokoknya maju terus, pantang menyerah, semangat. Oke, saya kira cukup sekian dulu konten atau video Pace Nayak Lope-Lope bersama Mas Ros ini, karena ini di rumah saja ya. Jadi malam minggu ini kita isi interview sederhana untuk menghibur kalian semua. Oke,
Sampai jumpa lagi bersama kami ya. Salam nayak. Wah 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 wah. Salam lupa-lupa. Cuma selesai lupa-lupa gitu. Salam lope-lope. Oke. Muah, muah, muah. Dadah rekan-rekan. I love you, love you. Lupa dari jauh saja. Ah.